Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi telah hadir dan ada di sekitar kita selama kurang lebih dalam kurun waktu 1 tahun lamanya, memberikan berbagai dampak pada aspek-aspek penting di dalam kehidupan manusia, diantaranya adalah politik, ekonomi dan pendidikan, serta cara berkomunikasi juga berperilaku kepada manusia yang lain. Salah satu cara dalam pandemi menjangkit manusia adalah karena perilaku manusianya sendiri yang tidak menerapkan jaga jarak, hingga muncul istilah social distancing sebagai upaya dalam mengingatkan manusia untuk berjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain. Namun, pesatnya penyebaran COVID-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Setidaknya per tanggal 16 Juni 2021 sebanyak 53.116 orang yang mengalami atau terkonfirmasi meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Namun, kebijakan COVID-19 atau PSBB menimbulkan efek lain yang signifikan terhadap Indonesia sebagai negara ataupun masyarakat di dalamnya, yaitu PSBB menekankan bahwa masyarakat perlu berdiam diri di rumah dan tidak berpergian, juga tidak berinteraksi dengan banyak orang. Oleh sebab itu, masyarakat mengalami gangguan kesehatan mental karena mengalami rasa stres dan depresi sebab stuck di dalam rumah yang berkepanjangan. Melansir dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, sebanyak 4.010 orang melakukan swab periksa. Didapat data 64,8% mengalami stres hingga depresi. Analisis lebih lanjutnya, 1 di antara 5 orang Indonesia memiliki asumsi bahwa lebih baik meninggal atau mengakhiri hidup dibanding secara optimis melanjutkan hidupnya di keadaan saat ini. Oleh karena itu, apa yang akan saya bahas mungkin akan dirasakan atau menjadi keresahan Anda atau kamu yang sedang menonton video ini. Saya Alfian Sanur Fajar, inilah video dakwah saya. Nah, teman-teman, ada berbagai keyakinan ataupun kepercayaan yang membuat persepsi hingga perilaku tiap individu berbeda dalam menanggapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mereka yang skeptis. Mereka memiliki keyakinan bahwa pandemi COVID-19 merupakan konspirasi dunia dan diciptakan oleh elit global. Yang kedua adalah mereka yang stres hingga berlebihan, berujung pada depresi yang menyebabkan keburukan bagi mereka sendiri. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, mereka yang melihat atau memandang penderitaan menjadi sebuah jalan untuk mencari makna hidup. Lalu pertanyaannya, apakah bisa makna hidup ditemukan saat mengalami penderitaan sekalipun, saat mengalami hal-hal buruk bagi diri sendiri? Pertanyaan tersebut bisa dijawab dalam pandangan psikologi, yaitu dalam sebuah aliran bernama logoterapi. Apa itu logoterapi? Logoterapi sendiri merupakan pandangan atau aliran dari psikologi yang orientasinya terhadap bagaimana individu menemukan makna hidupnya, baik dalam peristiwa yang mendukung dirinya ataupun peristiwa yang tidak mendukung dirinya, seperti keadaan pandemi atau bencana sekalipun. Nah, pandangan ini digagas oleh Viktor Emil Frankl yang ia dapatkan saat dirinya mengalami pengalaman di kamp konsentrasi Nazi Jerman pada tahun 1942 sampai 1945. Kepercayaan logoterapi terhadap perjuangan untuk menemukan makna hidup merupakan motivasi utama dari individu itu sendiri saat menjalani kehidupan. Salah satu prinsip dasar dari logoterapi adalah ketika individu
bukan mencari kesenangan aja ataupun menghindari kesedihan aja, melainkan menemukan makna hidupnya agar individu selalu siap dalam setiap kondisi yang bakal dia hadapi ke depannya. Dengan suatu keyakinan bahwa penderitaan sekalipun akan ngasih sesuatu yang berguna dalam dirinya. Setidaknya untuk mendapatkan pemikiran seperti itu atau memahami logoterapi dalam keadaan pandemi saat ini, individu perlu punya nilai-nilai yang harus diterapkan di dalam dirinya. Yaitu nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, nilai kreativitas. Nilai ini artinya adalah bagaimana individu memberikan pandangan inspiratifnya saat melihat penderitaan untuk menghasilkan dan menciptakan sesuatu dalam mencapai keberhasilan. Dengan kata lain, adalah individu menemukan makna hidup dan menghayati kehidupan secara bermakna lewat rasa optimisme realistis yang muncul saat individu sudah menghargai setiap apa yang dia buat dan berpengaruh terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah nilai penghayatan. Nilai ini artinya adalah nilai yang dilakukan dengan mengambil sesuatu yang bermakna dari lingkungannya. Lalu individu mendalami hal tersebut. Mendalami maksud di sini adalah nilai penghayatan, dengan kata lain mencoba memahami, meyakini, dan menghayati berbagai nilai yang ada dalam kehidupan sehingga memberikan arti pada kehidupan kita sebagai manusia. Nilai yang ketiga adalah nilai sikap. Menurut saya ini adalah nilai yang paling penting. Nilai ini artinya mengambil sikap yang tepat atau sikap yang diberikan individu terhadap kondisi yang tidak dapat diubah atau peristiwa tragis yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari lagi. Dengan kata lain, yang dapat diubah adalah sikapnya, bukan peristiwanya. Yang bisa diubah adalah cara pandang kita untuk melihat sesuatu dibanding mengubah peristiwa yang memang itu sudah menjadi takdir alam. Bagaimana cara kita melihat peristiwa tersebut? Dengan mengambil sikap yang tepat, maka pengalaman tragis itu berkurang. Bahkan dapat menimbulkan makna lain yang lebih bermanfaat buat diri teman-teman ataupun saya sebagai manusia. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai pengharapan. Pengharapan menjadi hal yang penting dalam tiap-tiap keadaan atau tiap-tiap saat manusia, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk sekalipun. Nah, dalam Islam, pandangan ini selaras. Tapi sebelumnya, baik teman-teman, video dakwah ini kita lanjutkan dengan melihat bagaimana sudut pandang Islam menanggapi apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Islam memiliki salah satu penekanan bahwa orang-orang yang unggul adalah orang-orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, tidaklah di antara kalian yang memiliki iman dengan keimanan yang sempurna sampai ia mencintai saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya adalah keduanya, kecintaan dan kebermanfaatan, merupakan dua hal yang selaras. Inilah yang menjadi keselarasan antara logoterapi dengan Islam. Lebih jauh lagi, Islam mempertegas lewat Quran surat At-Takabun ayat 11. Allah berfirman, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, misalnya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Makna dari ayat ini adalah, teman-teman, segala sesuatu, baik itu peristiwa positif maupun peristiwa yang negatif,
merupakan hal-hal yang sudah diizinkan oleh Allah. Takdir telah Allah tetapkan dan peristiwa sudah Allah turunkan sebagai ujian bagi umatnya dan penentu apakah umatnya memang benar-benar beriman kepadanya atau tidak. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagi mereka yang makna hidupnya mengejar ridho Allah, mengejar Allah, beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah ingkar janji terhadap janji-janji yang Ia utarakan kepada kita sebagai umat Islam. Dari apa yang sudah saya jelaskan, baik dari sudut pandang psikologi dengan mengangkat gagasan Frankl soal logoterapi dan kebermaknaan hidup dari pandangan Islam, mudah-mudahan bisa dijadikan referensi dan membuat teman-teman yang menonton sampai saat ini bertambah wawasannya, luas pandangannya dengan melihat sesuatu atau ketika melihat sesuatu atau bahkan mengalami penderitaan pun dengan hal-hal lain, bahwa kehidupan memang seharusnya memiliki makna hidup agar kita mengetahui apa yang sebenarnya kita cari. Sebagai penutup, apa yang saya tekankan adalah bukan berarti makna hidup hanya didapatkan saat penderitaan yang kita alami. Akan tetapi, makna hidup dapat ditemukan saat kita menderita sekalipun. Saya Alfiansa Nur Fajar, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video dakwah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.